Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fudilatil Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kepo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab mudah, asik dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan belajar bahasa Arab dari nol ya. Pada pertemuan yang ke-11. Nah, di pertemuan yang ke-11 ini kita akan membahas tentang i'rab dan bina ya, gambaran umum tentang apa itu i'rab dan apa itu bina ya. Baik, kita masuk saja di pembahasannya ya. Nah, perhatikan di sini al-i'rab. Apa sih al-i'rab itu? Kita akan berikan pengertian yang sederhana sehingga mudah kita pahami. Nah, perhatikan di sini. Al-i'rabu huwa, i'rab adalah taghyiru awahiril kalimi bisababi dukhulil amil. Berubahnya baris akhir suatu kata karena masuknya amil, ya. Jadi kalau i'rab itu kita artikan secara sederhana berubah baris akhirnya dikarenakan amil. Baik, kita berikan contoh. Mithluh, contoh, hadza talibun, ini seorang siswa. Ra'aitu taliban, saya melihat seorang siswa. Marartu bi talibin, saya lewat bersama seorang siswa. Nah, perhatikan apa yang dimaksud dengan i'rab. Jadi i'rab itu berubah ya. Nah, perhatikan contoh yang pertama, baris terakhir dari kalimat yang pertama dhammah ya. Kemudian baris akhir dari kalimat yang kedua adalah fathah, fathatain di sini ya. Kemudian baris ketiga dari kalimat yang ketiga dari baris terakhir dari kalimat yang ketiga adalah kasratain. Nah, berubahnya dari dhammah, fathah, kasrah, itulah namanya i'rab. Jadi i'rab ya. Berubahnya akhir satu kata karena disebabkan kata sebelumnya, disebabkan oleh amil. Ya. Contoh yang pertama, hadza talibun, ini seorang siswa. Kenapa di sini bisa dhammah? Karena kedudukannya sebagai khabar, keterangan dari hadza, mubtada. Ini mubtada, ini khabar. Ini apa? Seorang siswa. Khabar. Khabar selalu dhammah secara umum ya. Ada juga dhammahnya itu dengan huruf. Nah, itu nanti kita akan bahas tersendiri ya. Ra'aitu taliban. Kenapa di sini bisa berubah menjadi taliban? Karena taliban kedudukannya di sini sebagai objek, sebagai yang dikenai pekerjaan. Saya melihat apa? Siswa objek. Setiap objek secara umum barisnya adalah fathah. Kenapa bisa di sini fathatain? Karena tanpa alif lam. Kalau ada alif lam hanya taliba, at-taliba, ra'aitu taliba. Tapi kalau tidak ada alif lam ditanwin, taliban. Sama di sini hadza talibun. Ya. Hadza talibun. Tanpa tanwin. Mubtada, khabar selalu dia nakirah. Apa itu nakirah? Tidak diketahui. Tidak diketahui itu cirinya tanpa alif lam. Baik, contoh yang ketiga, marartu bi talibin. Saya lewat bersama seorang siswa. Kenapa di sini bisa talibin? Karena ada huruf jar, huruf bi. Huruf ba ini gunanya untuk membuat kata setelahnya menjadi kasrah. Ya. Menjadi kasrah. Makanya di sini marartu bi talibin. Kenapa bisa jadi talibin? Karena ada huruf jar yang kita telah bahas sebelumnya. Nah, jadi perubahan dari talibun, taliban, bit talibin itu namanya i'rab. Bisa dipahami ya dari sini. Jadi i'rab itu akan membahas tentang baris akhir sebuah kalimat.
sebuah kata. Kenapa dia dhamma, kenapa dia fathah, kenapa dia kasrah. Dipelajari di i'rab. Baik, kita masuk pada pembahasan berikutnya. Kemudian al-bina. Apa sih itu al-bina? Kita terjemahkan secara sederhana agar mudah kita pahami. Al-bina'u huwa, al-bina adalah luzumu awahiril kalimi halatan wahidatan. Tetapnya baris akhir suatu kata dalam suatu keadaan, tidak pernah berubah. Itu namanya bina. Kalau i'rab tadi berubah. Kalau bina tidak pernah berubah, menetap barisnya. Perhatikan di sini kita berikan contoh misluh huwa dia, anta kamu untuk laki-laki, nahnu kami, ana saya, hadhihi ini untuk perempuan. Kata huwa tidak pernah berubah menjadi huwi hu. Selalu barisnya fathah. Ini namanya mabni. Bina, tetap barisnya. Anta, kamu. Nahnu, ana, hadhihi. Semua kata ini namanya bina. Termasuk kata yang tidak pernah berubah baris akhirnya, ya, menetap dalam satu keadaan. Itu namanya bina. Jadi gampang kita bedakan antara i'rab dan bina. I'rab itu berubah, bina tetap barisnya, tidak pernah berubah. Bisa dipahami ya? Baik, sekarang kita masuk pada aqsamul i'rab, pembagian i'rab. Nah, di pembagian i'rab ini ada beberapa yang harus kita hafalkan untuk menjelaskan keadaan sebuah kata, ya. Nah, perhatikan di sini yang pertama adalah raf'un. Raf'un itu adalah biasanya diartikan sebagai baris dhammah di akhir kata. Akan tetapi tidak semua dhammah, ada dengan baris yang lain. Akan tetapi secara umum raf'un itu diartikan dhammah. Bisa dipahami ya? Kemudian contoh di sini perhatikan baitun, rajulun. Nah, ini dhammah yang ada di sini. Ini namanya raf'un. Rajulun, pemuda. Baitun, rumah. Bisa dipahami ya? Kemudian berikutnya adalah nasbun. Nasbun secara umum diartikan baris fathah pada akhir kata. Ya. Kita berikan contoh di sini baitan. Nah, kalau kita menemukan kalimat barisnya fathah seperti ini, baitan, rajulan, maka dia namanya nasbun. Bisa dipahami ya? Kemudian berikutnya yang ketiga adalah al-khafdu atau jarrun, kasrah, ya. Jadi secara umum baris akhir suatu kata itu baris kasrah, ya. Khafdun atau jarrun itu namanya kasrah. Contoh misalkan baitin atau rajulin. Nah, jadi baitin atau rajulin ini bisa kita namakan khafdun atau jarrun, sama ya. Kemudian tanda yang terakhir adalah jazmun, sukun. Contoh misalkan di sini lam yaktub, belum menulis. Nah, karena ada kata lam, maka kata kerja di depannya harus berbaris sukun. Ini namanya huruf jazm yang membuat kata setelahnya menjadi sukun. Nah, dalam mengi'rab, ya, dalam mengi'rab atau menjelaskan baris akhir sebuah kata, kita harus hafalkan 4 istilah ini, ya.
Ada raf'un, biasa kita namakan dengan rafa, atau nasbun, kita biasa namakan dengan nasab, atau jazm, al-khafdun, atau khafad, atau ajar, ya, al-jar, atau jazm, ya. Jadi kita harus hafalkan 4 tanda ini, ya. Kalau kita tidak hafalkan, kita akan sulit untuk menjelaskan, mengi'rab atau menjelaskan kedudukan suatu kata, diuraikan dalam bentuk kalimat. Kita harus menghafalkan raf'un itu dhamma, nasbun fathah, khafdun atau jarrun kasra, jazmun sukun. Jadi ini ya secara umum 4 istilah dalam mengi'rab. Ada rafa, ada nasab, ada jar atau khafdun, ada jazm. Baik, pertemuan kita pada kesempatan kali ini sampai di sini dulu tentang pengenalan dari i'rab dan bina. Nanti di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bahas tentang i'rab isim, ya. I'rab isim seperti apa. Baik, bagi teman-teman yang belum paham dari materi tentang pengenalan i'rab dan bina ini, boleh dituliskan di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.